Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah wa syukurlah masih bisa mempertemukan kita dalam majelis ilmu. Kalau majelis nonton, majelis tayangan mungkin itu biasa. Ini majelis ilmu. Saking mulianya majelis ilmu itu diperkenankan dalam fikih, Pak. Ada beberapa sholat yang boleh diakhirkan, diantaranya sholat isya. Ya. Bahkan orang yang meninggal dalam perjalanan baik pergi atau pulang dari majelis ilmu itu dikatakan mati isya. Itulah kemuliaan daripada majelis ilmu. Mudah-mudahan keridhaan Allah senantiasa berada di sisi kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Rasulana Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah sesuai dengan pengumuman yang tertera di layar depan kita bahwa hari ini kita akan memulai kajian, dan karena kita insyaallah akan mendekati Idul Adha, Idul Kurban, berapa minggu lagi ya? 3 ya. Berarti kita berapa kali pertemuan kira-kira untuk khusus bikin kurban? Katanya 3 minggu lagi, berarti ya 3 kali berarti ya. Berarti kita bagi 3 sesi. Pertama mungkin insyaallah sekarang pembukaan atau dasar hukum dan segala macamnya. Yang kedua mungkin tentang fikih kurban yang mendalam, dan yang terakhir adalah tata cara teknis kita melaksanakan ibadah berkurban. Khusus untuk tata cara atau teknis berkurban, saya mungkin hanya sekedar bisa teori saja Pak ya, apa yang ada dalam kitab. Nanti teknisnya cara menyembelih, cara menjatuhkan hewan, terus menyembelihnya dari atas ke bawah atau bawah ke atas, itu kan teknis. Dan saya memang sampai sekarang tak punya pengalaman menyembelih sapi. Kalau kambing domba sih insyaallah ya. Cuma ya masalahnya saya kan menggunakan tangan kiri, jadi agak kurang etis gitu. Jadi saya yakin banyaklah di sini beberapa orang yang ahli dalam teknis penyembelihan hewan kurban. Karena dalam teknis pun harus hati-hati ketika kita menyembelih, pisau terlepas gitu ya. Pisau terlepas, kalau sampai beberapa saat dibiarkan itu bisa jadi bermasalah nantinya. Jadi kalau terlepas ambil lagi, tempelkan lagi kan gitu. Kalau keadaannya seperti itu, banyak sekali nanti teknis yang kita sampaikan. Yang jelas apapun materinya biasanya kita dimulai dengan pembukaan dulu. Insyaallah untuk fikih kurban saya ingin menggunakan kitab Kifayatul Akhyar karangan Imam At-Taqiyuddin Abu Bakar Ibnu Muhammad Al-Husaini. Kita coba hadiahkan pahala untuk beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibnu Muhammad Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Kifayatul Akhyar tentang Al-Udhiyah, halaman 235. Kurban itu asal kata dari koruba yakrubu. Ini dasar dulu ya Pak ya, supaya kita
apa jangan sampai tak kenal terus nantinya tak sayang ya. Asal kata dari korba ya rubu, korba ya rubu. Nah masdarnya adalah kurbana, itu masdarnya. Apa itu masdar? Kata dasar ya. Mohon maaf, ini hanya sekedar pengayaan saja. Jadi kalau kita lihat susunan kalimatnya, korba yakulu itu asal kata dari sulasi mujarrad bab ke-6 dari fa'ula yakulu hasuna yahsunu. Bapak pernah dengar Pak? Sulasi mujarrad bab 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini hanya sekedar pengenalan saja itu ya. Jadi asal kalimatnya korba yakulu itu adalah fi'il sulasi mujarrad bab ke-6 dari fa'ula yaf'ulu wajan maujuduhnya hasuna yahsunu. Nah, itu kalimat kurban. Selanjutnya kata kurban itu diserap dalam bahasa Indonesia jadi karib. Asalnya kok tapi dibacanya kayak kap gitu ya. Ya namanya juga diserap dalam bahasa Indonesia. Jadi 70% perbendaharaan bahasa Indonesia itu asal muasalnya dari Arab gitu ya. Dewan Perwakilan Rakyat, dewan itu bahasa Arab, perwakilan bahasa Arab, rakyat bahasa Arab. Majelis Permusyawaratan Rakyat, majelis itu bahasa Arab. Permusyawaratan musyawarah itu bahasa Arab. Jadi 70% itu diserap dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi kalimat kurban itu diserap dalam bahasa Indonesia jadi karib, bukan karib dengan kop cara melafalkannya tapi dengan kap ya. Padahal aslinya dengan kop. Bapak Ibu mungkin pernah baca surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah itu. Apabila ada hambaku yang bertanya di mana musuhku, aku sangatlah dekat. Maka ada bahasa Indonesia sahabat karib, artinya sahabat dekat. Kalau begitu apa hubungannya dekat dengan kurban? Kurban itu artinya mendekatkan. Kenapa harus mendekatkan? Karena untuk meraih cinta. Kalau udah meraih cinta, kita dapat keridhaan. Kalau Allah sudah ridho, apapun yang kita inginkan dikasih, kan begitu. Dulu Bapak waktu muda, ketika Bapak tertarik sama seseorang, pasti Bapak mendekati kan? Saya yakin nggak mungkin lah sampai mendekati. Ya, kalau ada yang disuka kan, gitu. Apa tujuannya? Supaya cinta, supaya dia mencintai kan begitu. Dan itu normal, nggak jadi masalah. Memang untuk meraih cinta itu harus pendekatan. Ketika sudah meraih cinta, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apapun yang diminta biasanya diberi. Ada istilah you my everything dan sebagainya lah. Itu kalau konotasinya negatif gitu ya. Kalau konotasinya positif, ketika kita sudah dekat sama Allah, mendekati Allah, kita dapat cinta Allah, apa yang kita inginkan pasti Allah kasih. Makanya ada King of the Kurban, rajanya kurban, siapa Pak? Nabi Ibrahim alaihis salam. Maka beliau saking mendekatkan dirinya kepada Allah, beliau diberi gelar Khalilullah, kekasih Allah. Sekarang pertanyaannya, apakah Bapak Ibu ingin jadi kekasih Allah? Begitu. Gampang. Coba lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 124.
Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimati fa'atammahun. Dan ketika Nabi Ibrahim diuji coba oleh Tuhannya di kalimati dengan beberapa cobaan, dengan beberapa ujian, fa'atammahunna, Nabi Ibrahim bisa menjalankannya dan penuh kesuksesan. Jadi syarat bapak, ibu kalau mau jadi kekasih Allah, minta ujian, minta cobaan, mau? Dari wajah juga sudah tahu ya, dikasih cobaannya. Katanya mau kekasih Allah, tapi dicoba nggak mau, kan gitu. Sedangkan kalau kita sudah jadi kekasih Allah, apapun yang kita mau pasti dikasih. Itu ya. Mohon maaf, izinkan saya menggambarkan bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba empat saja. Kira-kira Bapak Ibu bisa nggak mempraktekannya? Ya, bukan Bapak Ibu, termasuk kita semua lah ya. Yang pertama, dari sisi kekeluargaan, Nabi Ibrahim itu ayahnya siapa? Azar kan? Dia Azar itu pembuat patung berhala untuk disembah. Bayangkan, ayahnya Nabi Ibrahim itu tukang menciptakan Tuhannya orang jahiliyah, pencipta Tuhan, pencipta patung. Bayangkan begitu. Anaknya Nabi, kita nggak kebayang kan? Kita di keluarga ayah kita muslim, cobanya luar biasa. Mungkin tak boleh diizinkan ngaji, tak diizinkan sholat, bahkan mungkin dibawa ke agama mereka. Saya yakin kita makan sambut. Bahkan rata-rata kita semua itu beragama Islam gara-garanya keturunan. Mohon maaf, Pak Haji jadi Islam gara-gara orang tuanya Islam, kan begitu. Saya jadi Islam gara-gara orang tuanya Islam. Nabi Ibrahim lain, bukan hanya sekedar Islam, dia pencipta patung. Nabi Ibrahim penegak tauhid kan jauh sekali. Itu ujian daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita alhamdulillah wasyukurillah tidak diuji demikian. Kenapa tidak uji? Tidak akan sanggup. Itu aja masalahnya. Dan aku yakin kalau lihat syariatnya, kalau orang tua kafir, kita biasanya rata-rata kafir kan gitu. Mohon maaf. Ya. Jadi sengaja Allah tidak uji coba begitu ya, karena kita memang wajah-wajah tak mampu. Nah itu. Berarti level surga kalau kita nanti masuk surga mungkin levelnya level entry level bawah sekali mungkin. Ya. Nah itu. Dan dengan kejadian ini kita bersyukur, keluarga kita, kakek kita, ayah kita, mertua kita, semuanya dalam keadaan muslim, alhamdulillah. Contoh ujian kedua, dan kita pun mungkin tak akan sanggup juga. Masyarakat sekitar Nabi Ibrahim itu memusuhinya. Bukan masyarakat saja, bahkan pemimpinnya. Siapa pemimpinnya? Raja Namrud. Saya nggak kebayang kalau di Kepri kita cuma minoritas, satu keluarga saja dikelilingi gitu ya. Terus rajanya zalim, gubernurnya zalim, suku nindas dan segala macamnya. Entahlah keadaan kita gimana. Nabi Ibrahim itu sampai apa? Sampai dikelilingi gitu ya, sama masyarakat yang menzaliminya, dijauhinya, dibulinya dan segala macamnya. Bahkan puncaknya Nabi Ibrahim diarak di tengah lapangan, dikepung dengan kayu bakar dan dibakar. Kan kondisinya begitu. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, sanggup nggak dibakar? Nah, itu aja. Sanggup nggak? Gitu ya. Jadi itu ada apa? Hanya sekedar gambaran saja. Ujian Nabi Ibrahim mempunyai pangkat Khalilullah, bahkan sampai dibakar. Untung Allah berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Di api dinginlah dan selamatkan Ibrahim.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tapi hati-hati jangan mentang-mentang hafal ayat yang barusan ya narupun ibadah wa salaman Ibrahim. Bapak Ibu uji coba masuk naik kayu bakar. Itu insya Allah bakal hangus, gak akan selamat. Karena level kita jauh dengan Nabi Ibrahim alaihis salam. Yang ketiga, Nabi Ibrahim itu punya seorang istri sudah 80 tahun. Bahkan sebuah riwayat mengatakan 86 tahun menikah, tak pernah punya anak. Bapak ibu menikah sampai 80 tahun tak punya anak, kira-kira stres enggak? Kan begitu. Karena kan anak anugerah yang luar biasa, nikmat yang luar biasa kan bagi orang tua, sebagai penerus, sebagai qurratu ayun, sebagai harapan kita masa depan, sebagai penerus keturunan kita dan segala macam. Nabi Ibrahim sampai 86 tahun, sampai tak bosan-bosannya Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Dari mulai nikah sampai jelang Siti Sarah melahirkan itu Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, terus saja begitu. Kalau kita mungkin bosan Pak, doa terus tapi nggak dikabulkan kan begitu. Mungkin tak putus asa, mungkin udah mengingkari dan sebagainya. Maka Nabi Ibrahim lain. Maka ketika Nabi Ibrahim usia pernikahannya sampai 86 tahun, maka dalam surat As-Saffat ayat 101 dikatakan fabasyarnahu bighulamin halim, maka akan aku beri kabar gembira dengan anak yang punya sifat sabar. Anaknya yaitu siapa Pak? Nabi Ismail. Pak, dari mulai perkawinan itu sudah ikhtiar, sudah berusaha, baik berusaha fisik maupun berusaha batin gitu ya. Berusaha fisik ya mungkin hubungan suami istri, mohon maaf ya, itu kan termasuk ikhtiar kan. Masa mau punya anak nggak mau hubungan kan nggak mungkin juga ya. Gitu. Itu wallahu alam, nggak tahu lah punya apakah itu selama 80 tahun, wallahu alam lah. Yang kedua, berdoa, ikhtiarnya berdoa, Rabbi habli minas sholihin 86 tahun Pak. Ketika hamil melahirkan Nabi Ismail, apa yang terjadi Pak? Setelah Nabi Ismail ketika lagi lucu-lucunya usia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, diminta sama Allah, sembelih, kan begitu. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, punya anak 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun lagi lucu-lucunya. Ini semisal diminta buat disembelih, kira-kira dikasih enggak? Kira-kira aja. Saya yakin enggak. Karena kita bukan level Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya dari keempat contoh yang kecil itu berarti kita jauh sekali dengan Nabi Ibrahim, dan kita hanya sekedar menghayal bisa menjadi Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hanya sekedar gambaran saja Pak ya. Baik, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi demikian, kurban itu ibadah yang memang fungsinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil tentang kurban kita mungkin sudah mengetahui semua, atau mungkin boleh bertanya, kira-kira ayat kurban yang Bapak Ibu hafal apa Pak? Itu surat yang favorit kita semua gitu ya, yaitu surat Al-Kautsar. Pas sama dengan masjid kita ya. Inna a'tayna kal kausar. Mohon dikoreksi, khawatir ada yang salah. Fasalli li rabbika wanhar. Li rabbika wanhar.
Inna sya ni aka wal abdar. Wal abdar. Wanhar itu kalau masalah wanhar gini ya tulisannya, saya khawatir keliru. Pakai H kan? H kecil ya? H besar ya? Ada Quran nggak Pak Haji? Saya boleh dicek, khawatir keliru aja. Iya sama H udah H kecil. Ya H kecil ya? Dah pas betul ini. Inna a'tainakal kausar fasolli lirabbika wanhar. Begini ya Pak Haji ya biasanya. Inna syani'aka wal abtar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, salah satu daripada dalil kewajiban, bukan kewajiban, keharusan ya. Kewajiban di sini bukan wajib dalam pengertian fardu, bukan. Salah satu dalilnya adalah surat Al-Kautsar ayat kedua. Ini surat termasuk surat Makkiyah yang diturunkan di Mekah. Asbabun nuzulnya adalah ketika Nabi merasa bersedih, apalagi dipojokkan dan dibully oleh As bin Wa'il. Tuh lihat dalam kitab Mukatsir ada. Jadi si As bin Wa'il ini dia membuli Nabi karena Nabi kehilangan putranya. Jadi putra putri Nabi itu ada 7. Kira-kira Bapak hafal nggak yang 7 siapa aja? Jangan ngaku cinta Nabi tapi keluarganya nggak tahu. Padahal kita sering Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Ya, bersalawat kepada Nabi dan keluarga Nabi. Ditanya keluarga Nabi tak hafal. Ya, giliran keluarga Ahmad Dhani tahu anak-anaknya, kan bingung jadinya. Ya, jadi kelihatan ya, mohon maaf betul. Yang tak tahu keluarga Nabi berarti itu sholawatnya hoak berarti bohong kalau begitu ya. Tapi saya nggak nanya ke ibu bapak enggak, kita baru aja. Soalnya kelihatan kayak malah saya nggak akan nanya. Jadi Nabi itu semuanya putranya ada 7, 4 perempuan, 3 laki-laki. Yang pertama adalah Sayyidatuna Zainab. Yang kedua adalah Siti Ruqayyah, Sayyidatuna Siti Ruqayyah. Yang ketiga adalah Ummu Kulsum atau Siti Kulsum. Dan yang keempat adalah Siti Fatimah. Dan putranya ada 3. Yang pertama adalah Abdullah, yang kedua Abu Qasim, ya, yang ketiga Ibrahim. Ya, itu. 4 putri Nabi hidup semua sampai dewasa, gitu ya. Tapi putra Nabi yang laki-laki itu meninggal semua ketika lagi kecil. Bayangkan Pak, ini mohon maaf ya, Indonesia kan ada tradisi patrilineal. Jadi patrilineal itu biasanya nasab itu ke laki-laki, ya kan Pak? Kalau kita di Melayu laki-laki bukan Pak? Laki-laki kan? Di Jawa juga laki-laki, di Sunda juga laki-laki. Kecuali mohon maaf koreksi, kecuali mungkin di Sumatera Barat sebagian ada yang patrilinealnya perempuan ya, gitu. Nah, jadi di zaman jahiliyah kaum Quraisy itu punya anggapan. Ini mohon maaf ya Bu ya, bukan gender nih, bukan. Saya mohon maaf, ini ceritanya jahiliyah, namanya juga jahiliyah ya. Itu ada semacam stigma Pak. Ada semacam statement atau pendapat atau pernyataan bahwa itu lebih baik,
jauh lebih baik berharga anak laki-laki daripada perempuan. Bapak mungkin sering dengar zaman jahiliyah kalau lahir anak perempuan langsung dibunuh kan, langsung dikubur hidup-hidup kan begitu. Saking hinanya perempuan dulu ya Bu ya, dulu. Sebelum Nabi, ya, sebelum Nabi jadi Rasul, gitu maksudnya. Nah, jadi bayangkan Pak, Bu, Nabi punya anak 7, laki-laki yang menjadi harapan, menjadi nasabnya, menjadi keturunannya yang paling berharga itu, waktu itu, zaman itu meninggal semua waktu kecil. Kira-kira Bapak bisa nggak menggambarkan kesedihan Nabi Pak? Bisa ya, seperti itu. Anak laki-laki tiga-tiganya sampai meninggal. Nabi termenung gini Pak. Ini kalau kita bacakan ilmu kasusnya mungkin tak mungkin terlalu panjang gitu ya. Nabi termenung di depan para sahabat pun bingung. Ketika setelah termenung, beliau tersenyum. Nah, gitu ya. Coba Bapak termenung sendirian, wajah kalau ditinggalkan anak gimana gitu ya? Muram, galau, melo, kacau kan gitu. Tiba-tiba tertawa, pasti bertanya kan Pak? Nah, itu ya. Ditambah lagi Nabi dibully sama si siapa? Sama si As bin Wa'il. As bin Wa'il itu kerabat dekatnya Abu Jahal. Dan satu komplotan gitu kan istilahnya. Pokoknya As bin Wa'il itu adalah wa'ala alihi wa ashabihi bi Abu Jahal, itu aja pokoknya. Sudah ditinggalkan anak, sedih, murung. Nabi juga manusia, wajar murung gitu ya. Dibully lagi. Nggak kebayangkan sedihnya kan gitu. Tapi setelah termenung Nabi tersenyum. Kenapa tersenyum? Karena turun daripada surat Al-Kautsar. Nah, itu gara-gara inilah Nabi jadi tersenyum, merasa terhibur. Tujuan daripada Allah menurunkan surat Al-Kautsar adalah menghibur Nabi atas meninggalnya putra beliau. Itu maksudnya. Ibrahim, Abdullah dan Abu Qasim. Apa ayatnya? Ini kata Allah, inna sesungguhnya kami. Kalau ada inna, ada ini. Kalau ini sesungguhnya aku. Kalau inna itu sesungguhnya kami. Saya mau tanya Pak, kalau kami itu 1 atau 2 atau lebih? Lebih ya. Nah, kalau lihat di sini, ini kayaknya bukan Allah saja, yang lain mungkin. Kok agama tauhid tapi pakai inna kan begitu. Harusnya kan ini kan aku. Innani anallah. Sungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tak ada Tuhan selain aku dalam surat Tuhan. Tapi kok ini inna? Sesungguhnya kami. Ketika ada tamu kan kita ngomong kan, selamat datang para tamu kami, keluarga masjid menyambut kan begitu. Kami itu berarti banyak kan. Nah, kenapa ini pakai inna, nggak pakai ini? Karena ini bimakna lita'zim, bimakna mengagungkan. Itu Pak, Bu. Gimana makna mengagungkan? Mohon maaf, nggak bisa saya jelaskan ini karena masuk ke dalam ilmu bayan, gitu ya. Kalau ke dalam ilmu bayan ya lain cerita lagi, nanti pembahasan jadi melebar kemana-mana. Jadi ini bimakna lita'zim. Logikanya begini aja lah. Kalau Bapak berkomunikasi dengan seseorang, kalau pakai kalimat aku dan kami itu sopan mana Pak? Kami kan, nah itu aja. Kalau aku kan kesannya egois kan, gitu. Tapi kalau kami itu kesannya sopan santun. Itulah maksudnya inna. Yang kedua, jangan dimaknai bahasa Indonesia dengan bahasa Arab, jauh berbeda dalam konteks pemakaiannya. Kalau bahasa Arab ya bahasa Arab, pakai ilmu balaghah, bayan, badai, bantek, ma'ani, pakai itu, jangan pakai tata bahasa yang lain. Jadi inna itu bimana li ta'zim, mengagungkan. Karena Allah berfirman, a'tainaka, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu. Munya kepada siapa Pak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah gitu ya. Apa yang diberikan kepada Nabi? Al-Kautsar.
Ini sama dengan masjid kita yang menamakan Masjid Al-Kautsar, mudah-mudahan tahu maknanya gitu ya. Setidaknya dalam tafsir ada 3 makna Pak. Yang pertama adalah makna an-nahru gitu ya, artinya sungai. Yang kedua maknanya adalah telaga. Dan yang ketiga adalah maknanya nikmat. Dalam tafsir Ibnu Katsir seperti itu. Kalau ini Al-Kautsar Masjid ini maksudnya maknanya apa Pak? Apakah telaga, apakah sungai, apakah nikmat? Nikmat tentunya, ya. Nah, ya harus tahu lah, jangan sekedar kasih nama tapi nggak tahu artinya gitu ya. Soalnya apa? Makna itu nanti bisa awal daripada sebuah hakikat dari sesuatu. Nah, jadi Al-Kautsar di sini adalah maknanya 3. Cuma kalau kita mau lihat, kalau telaga sama sungai itu kira-kira persamaannya apa Pak? Air kan? Nah, jadi nanti di alam mahsyar, gitu ya, nanti di alam mahsyar, Nabi sudah diberikan oleh Allah telaga Kautsar, yang dimana kalau diminum itu tidak akan haus selamanya dan tidak akan lapar selamanya. Bagi siapa? Bagi mereka yang mencintai Nabi, salah satunya dengan sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi kalau Bapak Ibu mau kebagian Al-Kautsar nanti di hari kiamat, bukan hanya sekedar mengisi Masjid Al-Kautsar, tapi harus mencintai Nabi. Salah satu buktinya adalah dengan membaca sholawat dan menghadiri majelis Nabi atau majelis ilmu, karena Nabi memang sering berkumpul dengan para sahabat, gitu maksudnya. Gitu ya. Baik, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan. Nah, ini yang menjadi dalilnya ya. Ketika kita diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tafsirnya itu bukan hanya sekedar Nabi, kepada umatnya juga, kan gitu. Kita dikasih nikmat mata dengan melihatnya, telinga dengan mendengarnya, mulut dengan mengucapnya. Ada kan sebagian orang yang dikasih mata tak bisa melihat, ada sebagian orang yang dikasih telinga tak bisa mendengar. Tapi kita lengkap Pak, dari mulai umur 0 tahun sampai sekarang, alhamdulillah ya. Walaupun sudah tua, udah ada remang-remang, pakai kacamata. Kalau orang tua itu min apa plus ya, atau minjem? Plus ya biasanya. Nah, itu kan alhamdulillah kita dikasih nikmat. Mohon maaf saya tanya hadirin yang ada di sini aja, pernah kelaparan nggak? Nggak pernah kan? Berarti nikmat yang luar biasa. Kalau sudah dikasih nikmat harus tahu diri, bayar kan gitu. Apa bayarannya? Pertama, pasolli. Pasolli itu artinya dirikanlah sholat. Begini Pak, saya bikin berikan semacam perumpamaan. Seandainya Bapak masuk warung makan, terus Bapak pesan makanan minuman, dilayani, nih makannya, nih minumnya. Beres makan minum, apa yang harus Bapak lakukan? Bayar kan? Allah telah memberikan kita rezeki, nih makan, nih minum, nih hidup, nih pandangan, nih pendengaran, segala macam udah. Bayar Pak, bayar, kan gitu. Bayarnya adalah pasolli. Maka orang-orang yang tak mau sholat itu orang yang tahu diri, dikasih nikmat tapi dia tak mau bayar. Bahkan mohon maaf, paling keras itu orang yang cara membedakan mana orang kafir dan mana orang muslim itu adalah sholat. Ma bainal kafir wal muslim as-shalah, yang membedakan antara kafir dan muslim adalah sholat. Man sholata sholatan, man taraka sholatan khamsin liman kana muta'ammidan fajajahu jahannam khalidan fiha. Sampai ancamannya begitu. Orang yang meninggalkan sholat itu jelas-jelas neraka jahanam, kekal di dalamnya. Nah itu ya. Ya terserahlah yang mau tersindir-tersindirlah. Karena memang harus bayar, udah dikasih nikmat pasolli, gitu maksudnya. Kalau Bapak habis di warung makan
main keluar, main pergi gitu aja, kira-kira yang punya warung yang sudah melayani kita tersinggung tidak? Minimal tersinggung, bahkan mungkin dikejar-kejar, ditagih kan gitu. Kita dikasih 5 tapi tak bayar, kan gitu, nggak tahu diri namanya. Yang pertama itu kita harus memberi balasan kepada Allah fasali. Itu adalah ibadah vertikal, ibadah kita kepada Allah. Yang kedua, ibadah horizontal, ibadah kepada sesama manusia. Apa? Wanhar, dan berkurban. Nah, itu maknanya daripada surat Al-Kautsar. Nah, kita lanjutkan dikit aja lah ya. Nah, ini inna syani'aka, ini kepada Nabi. Sesungguhnya yang membenci engkau. Jadi Nabi itu pada ngegunjing, pada ngomongin ketika putra-putranya meninggal. Dia kasihan, anak laki-lakinya terputus, anak laki-laki nggak ada penerus, nggak ada yang dibanggakan. Karena dulu zaman jahiliyah anak perempuan agak kurang berharga ya Bu ya, mohon maaf. Jadi yang paling berharga itu laki-laki. Dia sampai dibully gitu, sampai dihina-hina lah gitu. Karena ketiga anaknya yang laki-laki itu meninggal. Nah, kata Allah pada Nabi, inna syani'aka, justru yang membenci engkau lah wal al-abtar, dia yang terputus, begitu maksudnya. Itu gambaran daripada surat Al-Kautsar, dalil daripada Al-Qur'an. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Baik, selanjutnya kita langsung kepada, itu hanya pembukaan saja. Mohon maaf pembukanya agak panjang karena memang kita harus ada fondasi dulu gitu ya. Jangan sampai ketika ada suatu syariat kurban, apa nih alasannya, apa alasan dan sebagainya. Baik, selanjutnya begini. Perlu nggak Pak kira-kira kita membahas tentang tarikh Islam atau apa istilahnya asal mula hukum kurban gitu ya. Jadi asal mula hukum kurban itu ada 2 Pak. Yang pertama itu dalam surat Al-Maidah ayat 27. Itu zaman Nabi Adam alaihis salam. Bunyinya adalah qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar. Dalam Al-Maidah 27 itu diceritakan ada anak Nabi Adam yang bernama Habil dan Qabil yang memperebutkan seorang perempuan masih anak Adam yang bernama Iklimah. Gitu ya, karena Nabi Adam itu ketika Siti Hawa ketika melahirkan tuh sepasang. Sepasang pertama itu Qabil dan Labuza, sepasang kedua itu Habil dan Iklimah. Jadi begini Pak, lahiran pertama itu Qabil dan Labuza. Pasangan kedua adalah Habil dan Iklimah. Nah, sistem pernikahannya disilang Pak. Nah gini, gitu ya, sistem pernikahannya disilang. Nggak boleh ini dengan ini, nggak boleh ini dengan ini. Waktu zaman Nabi Adam begitu. Kenapa disilang? Karena nggak ada makhluk yang lain, masa mau kawin sama kera, sama monyet kan mungkin kan. Gitu ya. Jadi disilang sistemnya. Harusnya Qabil dengan Iklimah, Qabil dengan Iklimah, Habil dengan Labuza. Di sini kebetulan Iklimah sama Labuza itu ada berlawanan parasnya gitu ya. Kalau Iklimah ya kalau istilah kita lawa lah, cantik gitu ya. Kalau Labuza ya pas-pasan mungkin kan gitu. Yang namanya laki-laki, siapapun yang normal pasti, saya mau tanya sama bapak-bapak, Pak, seandainya bapak nikah lagi, ibu jangan dulu marah, ini hanya pertanyaan saja. Seandainya bapak nikah lagi, cari yang cantik atau yang biasa-biasa? Pasti cari yang cantik kalau normal ya, kecuali bapak tak normal ya saya tak bisa komen. Nah ini pun demikian. Jadi yang menarik para itu cuma ini Iklimah. Maka
Habil itu merasa apa? Merasa ya apa ya, tak adil gitu ya. Jadi Habil itu ingin sama ini, sedangkan keturunannya Kabil dengan Ikrimah. Maka cara memutuskannya adalah mereka berdua, Qabil dan Habil itu berkurban, gitu maksudnya. Kalau Qabil itu kebetulan dia peternak, kalau Habil itu dia petani. Maka kurbannya Qabil itu dengan kambing, kurbannya Habil dengan tanaman. Maka yang diterima dalam surat Al-Maidah 27, fatuqubila min ahadihima, maka diterimalah kurbannya Qabil dengan seekor kambing. Maka sampai sekarang lah yang namanya kurban itu dengan kambing salah satunya, itu maksudnya. Nah, kebayang kalau Habil yang diterima, maka kita berkurban dengan kangkung, dengan bayam. Nah, seru ya kan? Nah, gitu. Jadi sejarah itu yang pertama itu dalam surat Al-Maidah ayat 27. Sejarah yang kedua kita udah kenal semua, yaitu perjuangan dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihis salam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu mengorbankan anaknya Ismail, dan endingnya itu diganti dengan seekor kambing. Tidak diganti dengan seekor sapi, dia ganti dengan seekor kambing. Makanya kemarin ada jamaah yang nanya, kalau akikah bagusnya dengan sapi dengan kambing? Bagusnya dengan kambing. Bagusnya. Karena asal hukum akikah itu adalah kambing. Itu. Bagaimana kalau misalnya kurbannya 6 orang sapi, 1 orangnya lagi akikah? Apakah sah? Sah menurut ulama-ulama Syafi'iyah. Tapi menurut Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah itu tidak sah. Silakan tinggal di itu aja, tinggal diatur aja mau yang mana. Ya. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'iyah itu sah, nggak jadi masalah. Misalnya ada seekor sapi, 6 orang kurban, 1 orang akikah, itu sah saja menurut kalangan ulama mazhab Syafi'iyah. Tapi kalau dalam kitab fikih sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq itu tidak sah. 7 orang. Ya 6 orang sapi, 6 orang untuk 1 ekor sapi, 1 orang untuk akikah dari seekor sapi itu. Kalau menurut kalangan ulama Syafi'i itu sah, tidak jadi masalah. Walaupun utamanya adalah seekor kambing. Dari saya. Baik, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ya sejarahnya seperti itu. Maka sampai sekarang ya bentuk kurban itu dengan binatang ternak yang berkaki 4, tidak berkaki selain 4 gitu. Ketentuannya seperti itu. Karena dilihat dari tarikh tasrinya, sejarah hukumnya, memang dari dulu menurut surat Al-Maidah, surat-surat yang lain, bahkan dalam ketika tadi disampaikan dalam surat Al-Maidah 124 dan Al-Maidah ayat 27 itu memang keterangannya dengan seekor kambing. Jadi kurban itu asal mulanya seekor kambing gitu ya, kurban itu. Adapun dengan sapi itu nanti ada dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dicontohkan oleh Nabi ketika Nabi patungan dengan para sahabat membeli seekor sapi atau membeli seekor unta. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebelum saya lanjutkan, walaupun tinggal beberapa menit lagi, mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan Pak. Karena kita 3 termin, 3 pertemuan, insya Allah 2 pertemuan yang akan datang kita langsung kepada fikih kurbannya dan teknisnya. Kalau tak ada saya lanjut nih. Baik, kita lanjut ya. Apa hukum daripada berkurban? Faslun al-udhiyatu sunnatun. Hukum daripada berkurban itu adalah sunnah. Tegasnya sunnah
muakkadah. Yang selanjutnya, bagaimana orang yang berkurban di sini. Untuk orang yang berkurban itu khusus orang yang zahir, yang ada orangnya. Orang yang meninggal itu tidak sah kurbannya, kecuali ada wasiat. Atau kita misalnya punya anak merantau, terus kita berkurban atas nama anak tak tahu apa-apa, mohon maaf, tak sah kurbannya. Nah, gitu ya. Karena harus ada kecuali ada izin dari yang bersangkutan. Misalnya kita telepon dulu, nah Bapak berkurban atas nama kamu ya. Iya Pak. Nah itu boleh, berarti sah kurbannya. Nah kalau tidak demikian, maka itu tidak jatuhnya bukan kurban, tapi jatuhnya adalah sedekah biasa. Tetap berpahala, cuma bukan kurban lagi tapi sedekah. Itu ketentuan umum ya. Nanti ada ketentuan khusus menurut Imam Ramli, menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dan sebagainya. Itu hanya ketentuan umum dulu secara universal. Yang selanjutnya, apa bukti daripada sunnah muakkadah dari berkurban? Hadis di sini qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum. Begitu kata Nabi. Aku diperintahkan untuk berkurban dan untuk kalian itu sunnah. Begitu kata Nabi. Jadi kalau kurban itu wajib buat Nabi Pak. Nabi wajib tiap tahun. Kalau untuk umatnya itu sunnah muakkadah. Itu yang membedakan. Jadi yang wajib buat Nabi itu pertama wa minal laili fatahajjat bi nafilaka wa la asa ayat asara kama mahmudah. Yang pertama adalah sholat tahajud. Wajib tuh Nabi tiap malam wajib tahajud. Kita mampu nggak Pak? Kalau tiap malam tahajud? Mampu lah ya. Yang kedua sholat witir. Yang ketiga salah satunya adalah melaksanakan Idul Adha atau Idul Kurban atau berkurban. Itulah kewajiban Nabi. Dan alhamdulillah kita tidak diwajibkan berkurban, kita tidak diwajibkan witir, kita tidak diwajibkan tahajud. Itu semuanya hukumnya sunnah muakkadah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mungkin itu pembukaan daripada fikih kurban pada perjumpaan saat ini. Insyaallah minggu depan kita lanjut kepada fikih kurban yang mendalam. Kalau istilah sekolah itu deep learning gitu ya, dan sekaligus kita teknis langsung gitu ya. Tapi mohon maaf kepada bapak-bapak lapangan, saya hanya sekedar bisa menyampaikan teori saja. Kalau praktek ya memang belum mencoba gitu ya, terutama seekor sapi itu belum pernah mencoba. Tapi tak apa-apalah, teori saja dulu ya. Kita praktekkan nanti siapa yang jadi kambingnya, siapa yang jadi sapi dan sebagainya gitu ya. Ya mudah-mudahan ada relawan gitu ya, yang ya walaupun nggak mirip-mirip sapi ya setidaknya ya. Baik hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan malam ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal ibadah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik tapi buta enggak? Cantik tapi peka. Alhamdulillah sehat Pak Ustaz.